Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di channel Padang Tekno. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi, yaitu KRS mahasiswa. Jadi kita di video ini sudah beralih ke halaman. Untuk sementara untuk halaman admin udah selesai dulu. Kita stop dulu sampai di situ ya. Nah, sekarang kita masuk ke halaman mahasiswa nih. Nah, jadi nanti kalau ada penambahan lagi di halaman admin, nanti kita tambahkan lagi di seri-seri berikutnya jika ada nanti. Jadi kita sekarang masuk dulu ke halaman mahasiswa. Jadi di halaman mahasiswa ini kita masuk ke KRS mahasiswa ya. Jadi nanti mahasiswa itu mengambil KRS. Bagaimana dia mengambil KRS sendirinya dari KRS yang telah ditawarkan. Oke, kita coba buka dulu. Nah, jadi teman-teman lihat di bagian menu layout itu nav mahasiswa ini level 1, mahasiswa itu nah ini level 2. Menu ini kita ganti dengan akademik. Kita buat aja ini kartu rencana studi ya, atau KRS. Nah, di sini kita buat kartu hasil studi atau disebut dengan KHS. Nah, ini nanti kita bahas KRS dulu. Oke, kita ini aja dulu menunya ya. KRS. Nah, jadi di sini href-nya kita arahkan ke base URL. Itu KRS ya. KRS. Oke, refresh. Nah, oke, KRS belum ada ya. Nah, kita buat sebuah controller baru dengan nama di controller ini KRS aja .php, dan ambil aja halaman mahasiswa. Oh, banyak, bukan MHS ya, MHS. Nah, ini kopas saja semua, taruh di KRS, ini ganti dengan KRS. Oke, nah titlenya ini kartu rencana studi atau bisa disebut dengan KRS. Nah, isinya kita ganti dengan, nah karena kita buat lagi satu buah folder itu khusus untuk mahasiswa, MHS saja, sebut MHS atau mahasiswa MHS saja lah. Oke. Nah, di sini di dalamnya kita buat lagi sebuah folder itu KRS. Oke. Nah, di dalam KRS kita buat sebuah file namanya vkrs.php. Oke. Udah, itu aja. Oke, mahasiswa, kemudian KRS ya. Kemudian di dalam folder MHS mungkin ada lagi nanti KHS ya, kartu hasil studi. Jadi kita buat dulu ini kartu rencana studi ya, mahasiswa KRS. Oke, nah sekarang teman-teman, di dalam mahasiswa ini saya buat dulu, tambahkan lagi di mahasiswa ya, bukan di KRS tapi di mahasiswa. Buat aja ini khs.php. Oke, udah ya. Jadi ada dua file, KRS dalam vkrs. Oke, udah. Jadi MHS KRS. Jadi di sini di KRS folder MHS, folder KRS, vkrs. Oke,
Nah, seperti ini. Tapi ini nggak akan bisa muncul, dia akan balik. Kenapa? Karena controller ini belum kita daftarkan di filter. Kita daftarkan dulu di filter, yaitu filter, ini filter admin, ini filter mahasiswa ya. Nah, kita daftarkan di afternya, after mahasiswa. Nah, ini KRS, maka sudah bisa kita mengakses KRS. Oke, udah bisa ya kita mengakses KRS-nya. Nah, KRS ini itu kita buat dulu desainnya seperti apa kira-kira. Nah, desain KRS teman-teman tambahkan di bagian kartu rencana studi ya. Jadi kita perlu buat judul aja dulu. KRS sini. KRS H1 kartu rencana studi. Oke, kartu rencana studi. Oke, kita lihat, kita perlu ambil ini sidebar. Ini sidebar, ini kita ambil aja, pasti di KRS ya, KRS ya, KRS. Oke, pasti aja di sini. Oke, ini error ya. Kenapa? Karena ini tahun akademik ini kita hapus karena tahun akademik dan semester. Oke, tahun akademik dan semester. Oke, jadi KRS yang sekarang ya, yang aktif sekarang itu ini. Nah, ini perlu kenapa ini error? Karena kita belum menambahkan di bagian, kita ambil dari ini jadwal. Ini jadwal. Nah, teman-teman ambil aja ini ya. Ini TA aktif, kopas. Teman-teman paste di KRS. Nah, paste aja di sini TA aktifnya. Kemudian di bagian jadwal kuliah ambil ini this model TA ya, kopas KRS. Nah, paste aja di sini. Kemudian di sini di jadwal kuliah ini model TA ya, use model TA, paste di sini. Oke, maka dia nggak akan ada lagi error. Kartu rencana studi tahun akademik 2020-2021 semester ganjil ya. Nah, kemudian di sini kita buat sebuah biodata mahasiswanya siapa. Nah, jadi untuk menambahkan biodata, teman-teman buka tabel generator. Tabel generator. Nah, di sini. Misalnya saya pakai ini tabel generatornya. Kita buat aja beberapa tabel dulu, size-nya kira-kira ada berapa ya? Mungkin segini. Oke. Ini generatornya kita generate ke ini bahasa apa ini ya? HTML. Ini HTML. Oke, nah ini. Kita nggak perlu pakai style ini ya, kita kosongkan aja. Kita nggak perlu pakai ini, kita generate generate lagi. Kita nggak perlu pakai style ini, border nggak perlu karena download generate. Nah ini. Jadi di sini kita buat tahun akademik, ini terlalu banyak ya, kita hapus aja dulu. Ini kita hapus satu baris ini, kolom
kolom ya, remove. Oke, tahun. Nah, tahun akademik ya, tahun akademik. Kemudian oh ya, di sini bagian ini teman-teman tambahkan dulu vdetail, bukan di bagian admin, halaman KRS. Nih, div titik row. Oke, nah seperti ini. Oke, nah tahun akademik, kemudian ini dikosongkan dulu ya teman-teman. Tahun akademik nanti di sini kita taruh fotonya, di sini foto. Tahun akademik, kemudian apa lagi ya? NIM ya, NIM mahasiswanya, NIM. Kemudian kita tambahkan nama, kemudian fakultas. Oke, kemudian row kita add below, kemudian program studi, kemudian dosen PA nya siapa, row below, dosen PA ya, dosen pembimbing akademiknya, kemudian kelasnya, kelas berapa ya. Nah itu aja. Nah ini titik 2. Nah ini titik 2. Oke, kutip. Oke, ini juga. Oke, ini juga. Nah, generate, maka hasilnya seperti ini. Tapi di sini kita tambahkan lagi kok sebuah kolom ya. Kolom right. Oke, nah di sini kita merger kolomnya. Kolomnya kita merger itu dengan pakai kolom mana dia? Oke, saya udah lupa juga ya. Mana? Ini merger. Berarti ini blok aja ini semua. Ini merger ya. Oke. Kemudian ini juga blok. Ini untuk QR code-nya nanti. Blok. Oke, seperti ini. Kita generate. Oke, nanti isinya di sini. Oke, kalau udah, nah hit. Oke. Kalau udah kira-kira, nah ini kita kopas aja. Kopas. Nah, kita paste di sini. Oke, nah ini udah ya. Udah kita paste. Oke, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Tapi di bagian tabelnya kita tambahkan di sini kita kasih kelas table ya, table stripped, kemudian table responsive. Nah, seperti ini ya teman-teman, tabel stripped, tabel responsive. Oke. Oke, kira-kira seperti ini ya. Tabel di sini, tabel refresh. Nah, ini tabelnya kita lihat juga template. Kita ambil tabel yang template ya. Kita nggak bisa di sini. Maaf. Kita ambil di bagian siakat public, ini template. Kita buka templatenya. Oke, kita ambil tabel ya, tabel simple tabel. Nah, kira-kira
seperti ini. Tabel, oke, ini tabel ini. Oke, kira-kira seperti ini dulu. Nah, kemudian di sini ini tahun akademik ya, tahun akademik. Oke, tahun akademik ini, oh ya, width-nya kita kasih di bagian ini. Width-nya berapa ya? Untuk titik 2 sini, width itu kita kasih width-nya sama dengan 20 px aja. Coba kita refresh. Nah, kemudian tahun akademik kita kasih 150 px. Tahun akademik 150. Oke, nah guys, seperti ini dia. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, ini tabel tabel responsif, tabel strip pad, tabel strip. Oke, bentar. Ini saya perbaiki dulu. Tabel, kemudian tabel strip pad. Oke, nah di sini nanti kita isi ya. Tapi kita butuh, kalau seperti ini, bentar. Kalau tabel ini saya hapus, berarti nanti hasilnya dia seperti ini dia. Nah, biar rapi aja, ini kita tabel strip pad, udah tabel responsif. Oke, itu aja ya teman-teman. Tapi kita nggak pakai ini, kita hapus aja t-hit-nya ya, t-hit kita hapus, kemudian t-hit kita hapus. Oke, kita nggak pakai t-hit ya, kita nggak pakai t-hit. Oke, biar hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita perlu tambahkan tahun akademiknya, kita ambil aja yang ini, TA aktif, kemudian semester, tahun akademik. Nah, kita isi di sini. Oke, biar nanti hasilnya, oh salah, kan di sini, di sini. Oke, nah tahun akademik 2020-2021 ganjil ya. Nah, kemudian NIM mahasiswanya. Nah, jadi karena kita akan menampilkan biodata mahasiswa, jadi kita butuh sebuah model di sini. Model, new file, model KRS.php. Nah, model KRS ini teman-teman kopas saja dari model mahasiswa ya. Kopas saja dari all data ini. Kopas semua. KRS paste. Nah, jadi ini data, kita buat aja data mahasiswa. Oke, di huruf kapital saya awali ya, ini mahasiswa. Kemudian tabel mahasiswa where, nah ini kita nggak pakai order ya, kita gunakan where kita pakai where. Nah, where-nya itu kita ambil dari where berdasarkan NIM ya, NIM. Nah, kita coba lihat di bagian autentifikasi. Kita ambil sessionnya, session. Nah, di sini session untuk mahasiswa username. Nah,
Ini username-nya itu ambilnya kan dari name. Jadi di sini di bagian model ini, di bagian model out, mana tadi? Model out, model KRS. Nah, kita buat where name. Nah, berdasar name-nya itu kita ambil dari session ya, session, kemudian get, nah username. Oke, nah ini get row ya, bukan get result. Get row array. Oke, itu aja. Nah, get row array. Oke. Nah, kemudian kita tampilkan nama dan foto-fotonya di sini nanti, fotonya di sini. Oke, kita tampilkan di bagian. Nah, di sini model mahasiswa. Kok model mahasiswa, bukan model KRS ya teman-teman, ganti lagi KRS. Oke, model KRS kita load di bagian KRS, use add, kemudian model KRS. Nah, model KRS di sini kita load lagi model KRS. Ini model KRS. Oke. Nah, di sini kita ambil MHS saja dulu, MHS. Nah, this model KRS itu dengan data MHS ya. Data MHS atau data mahasiswa? Coba kita cek lagi. Ke model KRS. Nah, data MHS saja. Biar nggak kepanjangan ya, MHS. Oke. Nah, berarti di sini data session get, nah KRS. Nah, data MHS ya teman-teman. Nah, kita ambil variabel ini MHS di bagian v KRS. Nah, berarti di name-nya itu kita isi $MHS name ya, name. Harusnya name-nya tampil ya. Nah, name-nya tampil. Kemudian nama, foto ya, foto kita isi di sini. Nah, ini kan kosong ya. Nah, ini kita akan isi dengan img ya. Ini kita kasih dengan img. Kemudian src, salah. Kok dalam tag PHP sih? img dulu, img. Nah, di sini src-nya source-nya kita ambil dari base URL. Kemudian itu ada di dalam foto MHS ya, foto MHS. Foto MHS straight titik dolar MHS, kemudian foto ya, foto. Nah, kita cek dulu nama filenya ya, nama file mahasiswanya, fotonya apa ya, foto MHS kalau nggak salah, foto MHS, karena saya lupa jadi kita pastikan. Oh ya, foto MHS ya. Nah, ini foto MHS. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita perlu perbaiki lagi. Nah, ini TBL MHS ya, foto MHS ya. Nah, ini teman-teman perlu atur itu namanya width-nya ya, width-nya teman-teman atur aja, width-nya berapa, atau ini kalau terlalu besar kita atur aja height-nya, height. Nah, di sini
hapus aja ini ketinggiannya height. Nah misalnya height-nya 150 px. Nah ini kita sesuaikan, refresh. Nah ini oke, kalau terlalu kecil tambahkan aja 170. Nah ini kira-kira gimana? Oke, kira-kira seperti ini. Oke ya, kira-kira. Nah kemudian kita tambahkan namanya, kita butuh nama. Nah MHS, kemudian nama MHS ya. Nama MHS udah sesuai ya dengan ini. Oke, nah kemudian teman-teman tambahkan lagi di sini fakultas. Fakultas di sini ya. Nah fakultas berarti fakultas itu kan ambil dari TBL fakultas ya. Sementara di sini ada prodi. Nah ID prodi. Bukan di mahasiswa. Oke, nah cuman di sini ID prodi aja. Nah berarti kita bisa, untuk supaya bisa ngambil fakultas ini, misalnya ini fakultas, saya masukkan ini fakultas ya, fakultas, maka akan error. Kenapa? Karena ini tidak terdefinisi. Kita belum membuat relasi di model data ini. Nah kita buat dulu model relasinya. Nah ini tabel prodi udah ya. Nah kita tambahkan lagi joinnya. Join, pasti aja join ya di atas nih, pasti ke bawah. Nah TBL fakultas TBL fakultas itu ID fakultas itu join dengan TBL prodi ID fakultas. Nah maka saat kita refresh, oke udah jalan ya ilmu komputer. Kemudian program studi kita udah join juga tabel program studinya. Maka kita tampilkan aja di KRS ini program studi prodi ya, prodi. Oke, nah ini prodi. Kemudian dosen PA itu kan di bagian di prodi ya, yaitu berhubungan dengan kelas ya, kelas. ID dosen di sini, ID dosen. Maka kita perlu relasikan lagi model KRS ini. Berarti TBL kelas itu berelasi dengan tabel kelas itu ID kelas berelasi dengan TBL mahasiswa ID kelas. Nah kan TBL mahasiswa ini ya ID kelas, maka nanti kelas untuk ini, data kelas untuk mahasiswa ini kita munculkan di sini KRS. Dulu kita munculkan dulu kelasnya, kelas. Oh ya, kelas dulu di atas ya, udah sampai di bawah. Kita ganti lagi kelas ya. Ini kelas, kemudian dosen PA. Kelasnya MHS itu kelas ya. Kelas, nama kelas atau kelas? Kita cek dulu.
nama kelas. Saat kita refresh, maka muncul kelasnya. Nah, kemudian dosen PA. Nah, dosen PA, kalau kita buat nama dosen di sini langsung nama dosen, maka akan error ya. Nah, jadi kita harus perbaiki, tambahkan di sini KRS, model KRS. Nah, relasinya di sini. Nah, kita tambahkan lagi. Ini saya tambahkan. Nah, saya tambahkan TBL dosen. Itu TBL dosen, ID dosen berelasi dengan TBL kelas, ID kelas, ID dosen. Nah, maka akan muncul, nah, dosen PA-nya siapa. Nah, seperti itu ya teman-teman, kira-kira. Oke, nah ini, oh ya, foto ini kita atur ya biar fleksibel dia. Kita atur tampilan fotonya, height, width-nya ya, width untuk foto ini height, kemudian width untuk fotonya itu kita atur sekitar 120 mungkin px. Oke, biar seperti ini. Oke ya, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk KRS ya, KRS. Nah, sekarang kita perlu membuat tabel lagi di sini, di bawah ini ya. Oke, nah kita buat dulu tabelnya di bawahnya. Rows tabel. Oke, mungkin ini kita taruh di dalam call ya, tabel ini. Call sm div call sm12. Oke, kita paste. Nah, kemudian di sini div-nya. Nah, kita taruh lagi div-nya di bawah. Div titik call sm12. Oke. Salah. Nah, ini. Oke, kita buat lagi tabel. Kemudian kita buat tr. Oke. TR-nya itu kita buat dengan TH. Nah, ini kode mata kuliahnya. Kemudian mata kuliah. Kemudian SKS. Kemudian semester. SMT aja, SMT. Kemudian kelas, kemudian ruangan, ya, ruang berapa, kemudian dosen, kemudian waktu. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita kasih kelas ya di tabelnya. Kelas call table, kemudian table strip pad, kemudian table border red, kemudian table responsive. Maka hasilnya seperti ini. Oke. Maka hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan di sini, kalau teman-teman ingin menambahkan warna ini ya, teman-teman kasih aja di tr di sini, kelas label sukses.
label sukses. Oke, kemudian ini kita isi dulu TR lagi. Teman ini TD ya, TD. Nah, TD-nya sebanyak TH 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6 7 8. Kita refresh. Oke, ini dia sebenarnya udah nampak sih. Oke, jadi kita perlu nomor ya. Kasih pagar aja sini untuk nomornya. Oke, pagarnya nomor. Oke, nah nanti di sini ada KRS-nya ya. KRS-nya berapa? Nanti kita isi. Ini foto mahasiswanya. Kemudian apa lagi ya? Kita kita menambahkan satu lagi. Add KRS ya teman-teman. Kita tambahkan add KRS. Jadi add KRS ini teman-teman kasih aja di dalam tambah KRS, tambah mata kuliah aja atau tambah mata kuliah juga boleh. Oke, saya tambahkan di sini. Di sini buttonnya div call sm 12 button tambah mata kuliah. Oke, nih tambah mata kuliah. Sini tambah mata kuliah. Kemudian ada cetak ya. Karena ada cetak tambah mata kuliah, kemudian ada cetak mata kuliah, cetak KRS. Tambah kemudian cetak ya. Cetak KRS. Nah, ini ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Nah, ini kita atur. Kita kasih kelasnya. Kelas BTN SM aja, kemudian BTN flat, kemudian BTN primary. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga ini kita tambahkan. Nah, pasti aja sini, tapi ini BTN sukses ya. Oke. Nah, cetak KRS. Oke, kita lebih perkecil lagi, XS aja. XS biar nggak terlalu besar, XS. Oke. Nah, seperti ini. Cetak tambah. Nah, add aja. Nah, ini kita kasih icon ya. Kalau teman-teman ngasih icon kelas. Oke, ini saya minimize dulu kelas FA plus. Nah, ini juga ini kasih spasi. Ini I. Nah, ini kasih kelas FA print ya. Nah, untuk cetak. Oke, seperti ini. Oke kan, mantap ya. Oke, nanti kita nambahkan mata kuliahnya, kan itu mahasiswa sendiri ya yang isi mata kuliahnya. Ini cetak KRS-nya. Kalau sudah berhasil nambahkannya, cetak KRS-nya. Oh ya, di sini ada action ya. Tambahkan lagi kolom. Tapi nanti aja lah, nanti aja. Kita sampai di sini dulu. Ya. Nah. Oke, oh ya, untuk ini, nah ini kan Aldi. Kemudian ini ada tulisannya mahasiswa. Nah, bagaimana kalau ini kita ganti dengan NIM aja ya. Jadi dia seperti ini nanti.
di bagian layout, kemudian VNAV ya, VNAV. Nah, VNAV mahasiswa ini if lc, oh enggak, sepertinya hanya di sini echo. Berarti kalau di sini echo-nya kita isi dengan, ini kan mahasiswa tulisannya, berarti kita tambahkan aja mahasiswa, nama mahasiswa, name-nya aja, name. Berarti kita ambil aja get session echo session username. Nah, maka ini akan berubah jadi name-nya. Nah, itu aja lah name ya, bahwa ini adalah mahasiswa. Oke, dashboard, oke. Nah, KRS, oke ya. KRS ini udah berapa ya durasinya? Udah 41 menit. Oke, kira-kira ini dulu ya. Nah, nanti untuk video berikutnya kita akan mungkin menambahkan cetak KRS ya, cetak KRS. Nah, seperti ini, cetak KRS ya. Cetak KRS, atau kita kasih barcode juga boleh nanti. Itu kita lihat di video berikutnya ya, mau kasih barcode atau nambah mata kuliah dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.